Guido. Baik, terima kasih Pak Muhni. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk sementara 3 peserta dulu supaya ditanggapi oleh narasumber kita. Kemudian saya juga bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu apabila ada filenya sudah boleh juga dikirimkan via kolom chat sehingga narasumber kita bisa nanti melihat dan memberikan masukan lebih baik lagi dan lebih jelas. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan kepada narasumber kami Bruder Warto untuk menyampaikan masukan dan penguatan dalam setelah ditampilkan oleh teman kita 3 sekolah. Kepada Bruder, waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Guido. Terima kasih teman-teman dari SMP Ibu Agustin Sumampo tadi, lalu SMP Tomohon Gonzaga, SMP Santa Maria Gorontalo. Saya memperhatikan apa yang disampaikan dibandingkan dengan sesi sebelumnya sudah jauh lebih mendalam, jauh lebih luas, cakupannya juga lebih lengkap. Ini sangat bagus, lalu kalimat-kalimat yang dipakai juga kalimat-kalimat inspiratif, bukan kalimat operasional, sehingga nanti ke tahap berikutnya akan lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam kurikulum operasional. Itu yang penting di situ. Itu catatan saya. Lalu yang tadi terkait dengan budaya setempat, kearifan lokal juga sudah disampaikan dengan lebih lengkap dibandingkan dengan pertemuan yang pertama. Nah, itu kan semuanya karena memang naskah akademik ini sifatnya kesepakatan ide yang ideal, yang inspiratif, maka ini sudah sangat bagus menurut saya. Nah, ini komentar umum saya untuk ketiga presenter narasumber tadi. Nanti lebih mendalam, lebih luas, Mas Hendy sama Pak Heri. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Bruder. Untuk kesempatan selanjutnya, mungkin dari Pak Hendy, waktu dan kesempatan ini kami silakan kepada Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak Widu. Kita akan berbicara untuk FGD 1, tahap 1 ini, FGD 1, tahap 1 maupun 2, selama 20 hari, kita benar-benar mengurangi waktu tidur ya, nampaknya perlu mengurangi waktu tidur, lalu perlu banyak diskusi, menggali mutiara-mutiara yang luar biasa, dan itu kita dibantu oleh fasilitator yang sangat luar biasa, Pak Guido. Terima kasih Pak, sebelumnya kami takjub dengan apa yang dipresentasikan dari tiga narasumber Bu Agustin, Pak Muhni, dan Ibu Silvana. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dalam penggodokan naskah akademik. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menggali lagi, mempertajam lagi, mengurangi waktu tidurnya dengan banyak membaca, banyak merumuskan, banyak mengobservasi keadaan-keadaan sekitar, lalu pembelajaran abad 21, bagaimana kebutuhan peserta didik kita, bagaimana, dan selanjutnya kita tuangkan lebih mendalam dalam naskah akademik. Jadi kalau perkenankanlah saya untuk share screen, ada 2 manuskrip yang sekiranya boleh saya bagikan di sini. Yang pertama manuskrip ini. Jadi Pak Muhni kalau masih oret-oretan enggak apa-apa Pak, karena kami juga belajarnya dengan manuskrip Pak. Ya, ada 2 dimensi yang akan kita lahirkan dalam program organisasi penggerak tahun ini, yakni idealisme kurikulum dan aktualisasi kurikulum. Ini menghasilkan 2 naskah yang berbeda. 1, naskah akademik berisi dimensi ide, pemetaan penelitian 5 hal pokok yang kemarin tempo lalu saya katakan, yakni yang pertama kita sadar dinamika sekolah kita sadar pasar, kalau orang bilang itu kita berada di mana, gitu ya, menegaskan kedirian kini dan di sini,
sekolah kita seperti apa, bagaimana inputnya, lalu keadaan sekitar seperti apa, kita petakan. Yang kedua, nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai dari Renstra atau yayasan atau keuskupan maupun nilai-nilai atau keutamaan Santo Santa, pelindung sekolah. Oke, kita gali lebih dalam, berbagai macam sumber pastinya akan kita dapatkan, apalagi mesin pencari itu kan banyak. Alangkah baiknya kami sarankan untuk tidak menggunakan Wikipedia, tetapi lebih dalam lagi kita cari jurnal, buku-buku yang jelas siapa penulisnya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, lalu yang ketiga, kita masuk dalam budaya masyarakat kita. Dalam pendekatan Luber ini, kita menggunakan puncara ningrat tadi luar biasa, pemetaan-pemetaannya sudah dipetakan dan kami terpukau mulai dari Bu Agustin tadi bagaimana sekolahnya akan membuat sebuah kurikulum ya, mendesain ya, bahkan mendesain kurikulum untuk pengembangan mata pencaharian, menyiapkan anak-anak untuk menjadi nelayan dan petani yang sukses. Ya, bukan yang tanggung-tanggung, tetapi menyiapkan anak-anak menjadi nelayan dan petani yang sukses. Itu luar biasa, karena Ibu paham betul mau dibawa kemana sekolah Ibu. Lalu yang Tomohon dan Pak Muhni tadi, wah luar biasa Pak, ada dinamika budaya dan masyarakat plural yang akan kita masukkan dalam sekolah. Saya menjadi sadar bahwa keberadaan sekolah Santa Maria itu menampakkan jati diri. Menampakkan jati diri sekolah Katolik, ya, sekolah Katolik untuk mewujudkan masyarakat madani. Ya Pak, saya terharu kehadiran sekolah Katolik untuk mewujudkan masyarakat madani. Tadi Bapak sampaikan dengan pendekatan budaya setempat, yakni Tumbilo Tohe itu ya, penerang jalan, itu kan sama seperti guru tuh Pak. Engkau laksana pelita dalam kita. Apa yang kita teladankan itu kan seperti itu tuh. Hakikat keguruan kita itu seperti adat itu. Dan nanti kita pertajam, gali lagi bagaimana mewujudkan hal ini. Naskah akademik itu sudah, ketika sudah jadi kita memacam berbagai macam, entah itu tadi luar biasa, ada pendekatan kitab suci, pendekatan teologinya seperti apa, tafsirnya bagaimana, pendekatan-pendekatan dalam budaya sekolah Katolik dengan katekismus tadi ditampakkan, lalu nanti akan digali dari Commonwealth, semacam Nostra Aetate-nya dokumen Konsili Vatikan kedua. Itu luar biasa. Saya terpukau, jujur saya sangat terpukau. Dan ini menjadi kita dokumenkan dan ini kita sejarahkan. Sekali lagi kita sejarahkan. Dan apa yang kita bidik di sini, apa yang kita bidik tentunya nanti akan menjadi programasi kurikulum sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, desain instruksionalnya mengedepankan literasi, numerasi, dan karakter. Lalu kita mau bergerak untuk memformat, ya, memformat itu membentuk tidak hanya pembelajaran, sekali lagi tidak hanya pembelajaran, tetapi dari pengalaman mengajar guru. Karena dalam pendidikan berbasis nilai melalui pendekatan sikap, guru yang pertama kali memberi teladan. Program kita adalah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potensi keguruan tidak serta-merta teknis untuk diajarkan membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu, tapi roh keguruan. Roh keguruan adalah roh
engkau laksana pelita di dalam gulita. Roh tumbi lotohe tadi. Roh guru itu dari kata magistra, magister, yang diturunkan menjadi master atau master, yang berarti patron atau patron, yang menjadi teladan, atau bahasanya Ki Hajar itu dengan engarso sung tulodo. Di depan guru memberi teladan. Jadi pengalaman guru mengajar, menjadi sutradara, menjadi arsitek di kelas, di sekolah, di masyarakat, itu yang kita garap dalam program organisasi penggerak ini. Lalu diturunkan dalam pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Ini pengalaman mengajar guru, nanti kita akan bahas banyak ketika tahun kedua kita akan jelas untuk membahas tentang model proyek. Ya, ini tidak hanya project learning, karena selama ini kita dengar project based learning, tetapi dengan model program Luber ini, kita akan memulai untuk menerapkan semangat baru, yakni project based teaching, project based learning, dan project based living. Jadi untuk Ibu Agustin tadi yang mau menggarap kurikulum ikan asin tadi ya, untuk melahirkan masa depan cerah bagi anak-anak peserta didik kita yang tidak perlu minder karena kita jauh dari kota, maaf. Kita dekat dengan pertanian, kita dekat dengan nelayan, bagaimana situasi konteks setempat ini berbicara apa dan mengajarkan apa kepada guru, mengajarkan apa kepada peserta didik. Lalu inilah yang menjadi budaya sekolah, ekosistem sekolah, iklim sekolah. Oke. Ini saya akan berbicara lagi soal sebuah rahasia yang belum terbongkar. Sebuah rahasia ketika kami berdiskusi bareng-bareng ini nampaknya perlu kita bongkar di sini ya, di akhir ini. Judulnya manuskrip awal misi POP. Ya, ini saya akan ini ya. Ini belum pernah. Dibesarkan dikit bisa nggak Mas Hendy? Bisa, bener, sabar, bener. Oh ya. Kalau scroll itu. Ya. Oke. POP kita itu awalnya kan misinya ini saya tutup dulu. Misi POP kita itu kan refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Tapi dalam dinamika 1,5 tahun membuat karya ilmiah, membuat model program Luber untuk bagaimana diklat ini akan tidak hanya didiklat, tetapi membangun ketahanan bangsa. Membangun ketahanan bangsa. Ini nampaknya perlu kita bongkar di sini ya, Di. Ya, silakan Mas Hendy. Awalnya adalah refleksi perjumpaan sebagai tonggak transformasi kerasulan pendidikan berlandaskan kearifan lokal dan jiwa patriotisme dalam menciptakan peradaban kasih. Awalnya seperti itu, tapi dirangkum, kita carikan lagi dalam misi organisasi penggerak ini. Berawal dari kebutuhan, harapan, mimpi, cita-cita untuk menciptakan masyarakat madani yang damai, sejahtera, makmur, sentosa. Manusia hidup, kita hidup di mana? Di panca indera. Kita mau ngomong soal fenomenologi, fenomena, kenyataan real. Ada dalam diri dan luar diri. Kita belum ngomong soal sekolah dulu ya. Baru ketika kita butuh untuk berjumpa dengan yang lain, kita butuh yang namanya media untuk mengaktualisasikan diri kita, baik pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan kita
disinilah ada dinamika pembudayaan manusia dengan pengalaman perjumpaan. Oleh karenanya itu kita bicara soal empirisme di sini. Itu lain ya. Nanti kita akan berbicara ini entah kapan. Lalu kita refleksi. Mulai dari penegasan perjumpaan ada refleksi, akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Mulailah kita belajar, bertanya, berpikir, merasa, menjawab, mencipta sebagai proses belajar untuk memaknai pengalaman hidup kita. Ada kesadaran diri, oh ya, aku di sini, aku ada di sini, ada di lokal seperti ini, keadaan setempatku seperti ini, lalu kebutuhanku seperti itu, kebutuhan Lian, kebutuhan orang lain seperti itu, lalu aku menerapkan pastinya ada kebenaran-kebenaran, baik itu kebenaran subjektif maupun kebenaran objektif. Dan ini menjadi tanggung jawab pendidikan. Kita di sini tukar-menukar pengalaman. Dan tukar-menukar pengalaman pastinya ada persamaan, ada perbedaan, ada kontras, dan pastinya ada jalan tengah. Begitulah yang kita rasakan di Manado, di Gorontalo, baik dimanapun juga. Ada tegangan. Oleh karenanya pendekatannya adalah pendekatan hibridasi. Nanti ini akan menjadi landasan untuk kita mengembangkan kurikulum diklat dan mengembangkan modul-modul yang ada di diklat. Ini latar pemikiran, gagasan kami, diskusi kami di Pangudi Luhur seperti ini. Ini makanya kita buka di sini supaya dalam keberagaman ruang virtual ini semakin terbelalak. Oh iya. Lalu kita akan menciptakan kerasulan dialog kehidupan. Bahwa salah satu dampak dari kehidupan globalisasi dan modernitas pastinya ada kemajuan yang luar biasa, tetapi ada, maaf saya bilang ada ancaman. Meskipun tidak boleh disebutkan ancaman, tapi kita ada dalam ancaman, yakni budaya kematian. Tentang apa? Tentang radikalisme, tentang eksklusivisme, tentang terorisme, tentang pembunuhan karakter, bullying, dan lain sebagainya, tentang pencemaran lingkungan, lalu korupsi, ini bahwa korupsi, lalu eksploitasi alam dan eksploitasi manusia. Yang kita butuhkan adalah transformasi pendidikan dengan pendekatan sikap, mengatur perilaku, membangun konsep-konsep diri yang positif, yang percaya diri, kita sadar peran diri kita, sadar peran potensi, sadar peran peserta didik kita, peran orang tua, peran masyarakat, peran gereja, peran negara. Kita gali potensi-potensi di sini, dan kita adalah duta, utusan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Ya. Lalu kita akan melalui dua pendekatan ini yang kita bilang soal pendekatan tentang perennialisme yang kita bicarakan tentang nilai-nilai, lalu pendekatan kearifan lokal. Kita bicara soal kearifan lokal, kita bicara soal nilai-nilai keutamaan-keutamaan kultural, kita bicara soal heritage, historisitas, baik itu wujud dan non-wujud, baik itu yang kita rasakan, yang kita lisankan, yang dapat kita pegang maupun yang tidak. Lalu di sini ada pembangunan sistem kebudayaan, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu mulai menggagas, oh iya, ternyata kebudayaan lokal kita itu kaya, luar biasa. Di sini ada hibridasi, penyerbukan silang budaya, untuk pembangunan SDM yang melepaskan, meluruhkan koridor-koridor eksklusivitas. Untuk bangkit, untuk bergerak bersama, ini adalah ketahanan kita bersama untuk saling menyerbukan satu dengan yang lain. Nah, yang di sini tadi, globalisasi dan modernitas kemajuan teknologi itu menjadi
sesuatu yang akhirnya meminggirkan manusia, justru ini menjadi peluang. Peluang globalisasi, modernisasi, iptek, multikultural, dan kemajemukan untuk membangun ketahanan nasional Republik Indonesia. Tahanan kebudayaan nasional Republik Indonesia. Lalu, di sini ada perennialisme, pendekatan-pendekatan nilai masa lalu yang baik, yang istimewa. Kita ada diajak untuk patriotisme. Kalau bahasa gereja kita diajak untuk sampai menjadi martir. Guru, tenaga pendidikan, lalu peserta didik kita, orang-orang yang di sekitar kita diajak untuk menjadi martir. Pengorbanan diri, jiwa kepahlawanan, ada di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kepekaan sosial, deep ekologi, religiusitas, moral. Nah, di sini kita sudah menatapkan. Saya di sini cerita ini gregel ini belum pernah terbongkar soalnya. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi ketahanan nasional, kita bangun peradaban kasih untuk menyongsong Indonesia emas. Bagaimana peserta didik kita dan kita semuanya beriman mendalam, bermartabat, rukun, damai, sejahtera, dan langit bumi yang baru. Atau ada bonum komunitas. Begitu, Bapak, Ibu, Pastor, bagaimana organisasi penggerak ini tidak hanya 3 tahun proyeknya. Ya, tidak hanya 3 tahun, tetapi kita menyongsong masa depan. Apa yang Bapak, Ibu, Pastor lakukan sekarang adalah membangun sejarah. Kita menyongsong Indonesia emas, kita akan mewujudkan peradaban kasih yang kita rindukan bersama. Melalui institusi dan kerasulan pendidikan kita. Gitu, Ibu, Bapak. Jadi tetaplah bersemangat untuk menyelesaikan naskah akademik, karena di sanalah ada sejarah baru, masa depan baru untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Tetap optimis ya, tetap optimis. Karena proyek kita tidak proyek hanya 3 tahun, tetapi proyek untuk menyambut eskatologis. Proyek eskatologis itu proyek untuk kedatangan Kristus yang kedua. Begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa. Baru kita sangat tersadari ya dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia narasumber selama sekian lama. Sungguh mendalam, tujuannya bukan hanya singkat, tetapi jauh Bapak dan Ibu. Pekerjaan kita ini merupakan pekerjaan yang sangat luhur menurut saya. Maka mari kita bersemangat untuk terus berjuang karena kita mau menciptakan suatu peradaban kasih. Baik, untuk selanjutnya kesempatan kami silahkan kepada Bapak Heribertus untuk menyampaikan masukan ataupun pendapat. Ya, Pak. Ya, mari Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Guido. Saya akan share screen. Saya masuk ke ini. Oh, sebelumnya dan yang disampaikan Mas Hendy itu tadi, kami kerjanya di sini. Jadi, Bapak Ibu maaf, kami harus bekerja di sini karena di sini nyaman untuk kami bekerja. Itu ruang dapur, tempat istirahat, lalu dipakai. Sebenarnya kami sediakan ruangan yang ber-AC, tapi mereka orang kampung jadinya enggak.
Butuh Oh, tempat durasi nggak tahan. butuh tempat dupa ya. Iya. Kami harus. Nah, oke. Tadi naskah akademik itu adalah target yang pertama di FGD 1. Tahap 1, tahap 2, naskah akademik tolong dijadikan. Kemudian yang berikutnya saya akan sampaikan ini ya, naskah akademik isinya di sini sudah sering dibuat dijelaskan Mas Hendy. Kemudian, nah ini di bagian ini, naskah akademik. Kemudian dari naskah akademik itu nanti kita akan membuat kurikulum unggul. Mendesain kurikulum unggul. Didesain, kita sudah sama dengan tokoh-tokoh pendesain kurikulum. Karena desain kurikulum 2013 itu sudah ada, kemudian dikembangkan, pengembangannya menjadi kurikulum merdeka. Berikutnya kita melakukan pengembangan, penggabungan antara kurikulum unggul yang kita desain dengan 2 kurikulum ini. Tergantung dari sekolah Bapak Ibu semuanya mempergunakan kurikulum yang mana. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat dokumen kurikulum unggul tersebut. Oke, saya akan jelaskan ini. Kita masuk di sini ya. Langkah selanjutnya yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu semua untuk menciptakan peradaban kasih. Kita menciptakan. Menciptakan itu C6 di dalam taksonomi Bloom. Kita menciptakan ini semua berdasarkan dari analisis, evaluasi, kemudian kita ciptakan. Kita menganalisis kondisi negara kita, mengevaluasi pendidikan negara kita, kemudian kita menciptakan, mendesain sebuah kurikulum. Kurikulum unggul yang berbasis nilai spiritualitas dan budaya. Nah, nanti di dalam dokumen kurikulum tersebut, bab 1, landasan kurikulum. Landasan kurikulumnya, landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis antropologis, dan seterusnya. Landasan spiritualitas isinya core value dari yayasan kita masing-masing. Kemudian keutamaan Santo Santa Pelindung, ada yang sudah menuliskan nilai-nilai sekolah. Kita ganti kata nilai-nilai, kalau untuk sekolah ya keutamaan. Karena nilai hanya diturunkan dari yayasan. Core value yayasan, kalau di Keuskupan Manado, karitas, solidaritas, subsidiaritas. Di Pangudi Luhur ada 6. Di Yayasan Setia Medan ada semangat, fraternitas, dina, dan seterusnya. Itu adalah nilainya. Kemudian yang Santo Santa Pelindung itu merupakan keutamaan. Kemudian kalau sekolah mempunyai hal lain lagi, misalkan di SMP Domenico Savio Semarang itu ada sikap dari Santo Domenico Savio. Filosofinya lebih baik mati daripada berbuat dosa. Santo Domenico Savio seperti itu. Nah, itu dimasukkan di dalam keutamaan sekolah. Kemudian landasan filosofis, kita ambil pemikiran tokoh pendidikan nasional, misalkan itu ya Ki Hajar Dewantoro, pemikiran tokoh pendidikan lokal yang sudah menasional, Dr. Samratulangi, kemudian ada William Iskandar dari Sumatera Utara, dan seterusnya, ada banyak.
Filosofi-filosofi itu kita pergunakan, kita masukkan. Kemudian landasan sosiologis, antropologis berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat. Yang akan kita angkat itu budaya apa? Itu kita bahas di sosiologis antropologisnya. Di situ ada Mapalus di Sulawesi, ada Dalihana Tolu di Sumatera Utara, Bonaran Dubona, ada rumah adat Siwaluh Jabu, tinjauan sosiologis antropologisnya masukkan di situ. Nganggung, Cengpeng, Angkringan, Batik Babon Angkrem, dan sebagainya. Kemudian landasan iptek berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, termasuk revolusi industri 4.0 atau bahkan society 5.0. Misalkan seperti itu. Nah, landasan iptek ini yang melandasi nanti juga landasan kurikulum ini semua melandasi apa yang nanti akan kita perbuat ya. Ini dalam tataran ideal. Kurikulum ideal. Psikologisnya apa? Biasanya psikologis itu di teori belajar. Ada 4, mau ditambahkan silahkan. Untuk sumber bukunya ada buku karangan Skung, itu komplit. Nah, dari situ kemudian kita merumuskan misi sekolah. Mengacu pada landasan kurikulum, di situ kan sudah ada toh. Spiritualitas, filosofi, sosiologis, iptek, psikologis dirangkum menjadi rumusan misi sekolah. Diambil juga dari visi misi yayasan dan lain-lain, tulis dalam satu kalimat. Misalkan seperti itu. Kalau kami mencontohkan di ini. Refleksi perjumpaan misi POP Konsorsium Ismaya, itu refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, ini yang kami jaga. Kami jaga untuk mentransformasi pendidikan di POP ini. Melalui apa? Kita selalu berjumpa, merefleksikan apa yang selalu kita bicarakan, sharingkan. Sharingnya tentang apa? Pendidikan yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Itu kami jaga terus. Nanti, jika dokumen kurikulum ini jadi, tugas Bapak Ibu setiap hari harus membaca lagi dokumen kurikulum tersebut. Menjaga terus sampai ini menjadi budaya sekolah. Refleksi perjumpaan ini menjadi budaya kita. Menjadi bagian yang selalu kita hidupi terus-menerus. Begitu. Nah, model kurikulumnya ini nanti bisa dibaca di modul 8. Modul 8 bisa dilihat. Kemudian tujuan pendidikan, yang pertama tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, ini sebagai AIMS, ini tujuan gedenya, yaitu menciptakan peradaban kasih itu tadi. Kemudian tujuan pendidikan nasional, ini juga merupakan AIMS. UUD 45, Undang-Undang Sisdiknas, Permendikbud, yang itu dinarasikan semuanya. Dan jangan lupa catatan kaki, sitasi, itu harus masuk di situ. Nah, tujuan pendidikan sekolah itu dari visi misi itu sebagai goals ya. Tentu visi misi ini kan rangkuman dari ini, dari landasan kurikulum ataupun naskah akademik yang sudah Bapak Ibu buat semuanya. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Objektif ini masuk di dalam RPP. Nah, mau tidak mau harus menjelaskan
bahwa core value dan filosofi budaya masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Jadi ini penjelasannya teknis, pembahasan teknis. Dengan kata kerja operasional, baik itu taksonomi Bloom, Krathwohl, Anderson, dan seterusnya. Ini penjelasan teknis masuk di situ. Jadi guru jika melihat siapapun gurunya, jika diberi dokumen kurikulum sekolah kita, dia akan paham. Oh, berarti di dalam aku mengajar IPA, maka aku harus memasukkan tujuan pembelajaran yang berbasis budaya dan ini nilai-nilai spiritualitas masuk. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy bahwa keteladanan kita akan merubah kata mata pelajaran menjadi teladan, sehingga di bab 5 ini namanya bukan struktur mata pelajaran, agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Struktur itu ada di kurikulum nasional. Di sini kita akan mendesain kurikulum sendiri kan, menciptakan kurikulum sendiri. Maka namanya juga kita ciptakan sendiri saja. Tetapi tentunya juga dengan dasar yang kuat. Salah satunya yaitu filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Ini kita pakai. Tulodo itu teladan. Itu. Maka di sub bab ini muncul struktur teladan menjadi sumber utama guru mata pelajaran dalam mendesain pembelajarannya. Begitu. Ini saya memberi contoh core value-nya milik Yayasan Pangudi Luhur. Dan di bagian ini, 4 kolom ini, 1, 2, 3, 4, jika dianalogikan dengan kompetensi inti di kurikulum 2013, KI 1 dan KI 2 itu ada di sini. Spiritual dan sosial. Kompetensi spiritual, kompetensi sosial. Gitu ya. Terus kemudian ada 1 kolom lagi, standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa? Terutama yang di domain afektif atau sikap. Di Permendikbud 20 2016 dituliskan dimensi sikap, kemudian dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Kemudian di sini ada penjelasan tiap kolomnya, sudah saya berikan. Kemudian ini ya, kesamaan. Ini contoh saja yang ada di Yayasan Pangudi Luhur. Yayasan Pangudi Luhur itu sudah mempunyai 10 keutamaan, Bruder Bernardus Hugen. Nanti ditambah lagi, sekolah mempunyai keutamaan sendiri, atau mempunyai keutamaan dari Santo Santa Pelindung. Jadi keutamaannya akan bisa menjadi banyak. Gitu. Profil pelajar Pancasila yang diinginkan sebagai tujuan dari pendidikan di karakter anak-anak didik kita, ini semuanya. Budaya, sistem berpikir, olah rasa, tindakan, produk, dan seterusnya. Itu isi di bab 5, poin 1, bab 5, poin 2, baru kita merumuskan kompetensi dasar dan indikator. Ya, keutamaan yang tadi itu apa saja? Nilai, Allah adalah kasih, contohnya. Kalau yang di Yayasan Paulus itu karitas misalkan. Di sini karitas. Tuliskan 521 karitas, keutamaannya apa saja, di budayanya apa, profil pelajar Pancasilanya yang masuk mana, kemudian aspek yang mau dibuat kompetensi dasarnya apa. Ada 3 aspek.
Masukkan semuanya, aspek kognitif, aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, praksis moral. Nah, indikator ini itu bisa banyak sekali. Di SMP Santa Maria Kabanjai punya Pak Guido, itu ada 160 indikator untuk menanamkan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, dan seterusnya. Misalkan seperti ini. Kembalikan. Di catatan-catatannya, setiap nilai itu dibuat tabelnya seperti ini. Mau dibuat tabel atau mau dibuat bagaimana, pada prinsipnya tidak masalah. Tetapi mungkin kita terbiasa dengan tabel ini bukan memformat Bapak Ibu semuanya, tetapi untuk memudahkan membaca. Begitu. Devosi pada Bunda Maria, persaudaraan, dan seterusnya, sampai semua nilai itu tertulis. Nah, baru langkah berikutnya adalah membuat buku. Saya yakin di setiap yayasan sudah ada buku tentang core value. Di Pak Guido itu ada ke SFD-an sudah komplit itu bukunya. Nah, ini tadi belum tuntas. Core value yayasan ada. Terus bagaimana? Biasanya core value itu kan agak berbau spiritual, agamis begitu ya. Digeser sedikit ke dalam bahasa pendidikan, agar setiap siapapun itu memahami. Demikian juga keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah dinyatakan dalam bahasa pendidikan. Kemudian ada lagi buku budaya yang akan diangkat. Begitu. Yang muaranya adalah guru. Ini dipakai sebagai acuan guru. Misalkan buku budaya yang akan diangkat. Kenapa budaya itu diangkat? Guru membaca ini bisa memahami. Oh, ternyata budaya ini mau diangkat di sekolah ini, filosofinya seperti ini. Kenapa ada ekstrakurikuler ini? Kenapa ada kegiatan ini? Semacam itu. Bukunya, buku budaya yang diangkat. Setiap 5 tahun sekali atau 4 tahun mungkin bisa berubah loh ya ini. Makanya kami pisahkan, ini menjadi buku yang tersendiri. Ini untuk menciptakan peradaban kasih sekali lagi. Nah, contoh di POP ini kami mendesain modul itu demikian. Petanya seperti ini. Kenapa ada core value, ada kurikulum, ada desain instruksional, kemudian ada evaluasi. Modulnya ada budaya sekolah, ada pendekatan budaya, ada kepala sekolah. Modul ini ada di sini semua. Ternyata begini ceritanya. Ya. Budaya sekolah itu nanti dengan sendirinya akan tercipta saat kepala sekolah mengawal literasi, karakter, core value, kurikulum, desain instruksional, dan evaluasi. Kepala sekolah menjadi tokoh sentral beserta instruktur sekolah ya, mengawal sampai terbentuknya budaya sekolah. Ini masuk di strategi implementasi. Oh, desain buku sudah. Desain buku. Setelah itu kemudian kita harus merancang
sebuah strategi implementasi. Di intrakurikuler, strategi implementasi kita berbasis proyek. Jelaskan tentang proyek itu apa, pembelajaran bagaimana, pengajaran bagaimana, hidup itu bagaimana. Kemudian petanya seperti ini. Jelaskan project based learning, project based teaching, project based living, critical thinking, model TIRE, kita jelaskan di naskah itu. Kemudian tambah lagi computational thinking. Nah, kemudian strategi implementasi berikutnya dengan ekstrakurikuler. Jelaskan di situ. Tujuan ekstrakurikuler, secara umum ekstrakurikuler itu untuk apa toh? Kata ekstrakurikuler dari mana dan sebagainya. Dan mengapa ekstrakurikulernya berbasis budaya, nilai-nilai spiritualitas, dan seterusnya. Misalkan di sini ada ekstra pramuka, marching band, teater, vokal group, choir. Standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa? Kompetensi dasarnya apa? Mungkin selama ini tidak dilakukan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tetapi mari kita membuat ini semuanya. Panjang, ya, panjang. Ini sangat panjang. 3 tahun apakah selesai? Kelihatannya selesai. 1 tahun selesai? Enggak. Kalau 1 tahun tidak selesai. Panjang ini. Dan di landasan filosofis POP, landasan kurikulum kami memang yang selalu saya sampaikan, John Dewey mengatakan harus dibenturkan dengan kesulitan untuk membangun ketahanan. Sulit ini, ya sulit. Tapi kalau ini bisa dicapai, sungguh sangat luar biasa. Kemudian co-kurikuler. Jelaskan, ini co-kurikuler. Ya, kopas. Co-kurikuler, dan seterusnya. Nama co-kurikulernya apa? Studi banding, studi wisata, kunjungan, retret. Retret guru, rekoleksi, atau apa lagi. Harus tahu standar kompetensi lulusannya apa, kompetensi dasarnya, indikatornya apa, tujuannya apa. Jadi jelas semuanya. Dan kalau yang ini masuk di KTSP ya nantinya, ini sudah saya beri penjelasan. Jenis atau macam-macam co-kurikuler dan atau kegiatan dimasukkan dalam dokumen KTSP. Karena apa? Karena mungkin saja kegiatan co-kurikuler ini bisa berubah setiap tahun. Jadi masuknya di KTSP, bukan di dokumen kurikulum unggul kita. Loh. Yang masuk di dokumen ini ya penjelasan secara umum yang mengarah kepada berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Jelaskan di situ. Studi wisatanya juga studi wisata yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Itu. Studi wisata ke apa? Museum Karo misalkan. Karena kemarin ada yang wisata diskusi di Museum Karo. Ya Pak Guido ya. Bertapa ya. Bertapa di sana. Kemudian non-kurikuler. Non-kurikuler kami akan merumuskan lagi, mendiskusikan lagi apakah cocok ini non-kurikuler itu bagaimana definisinya dan seterusnya. Tapi sebagai contoh misalkan ini.
bab 5-nya penutup. Daftar pustaka harus ada, daftar atau lampirannya juga ada. Entah nanti si lampirannya apa, daftar pustakanya semakin banyak semakin baik. Begitu. Satu hal lagi saya ingin mengomentari dari ini. Dari Santa Maria Gorontalo, Pak Muhni. Sebentar, saya pakai menulis akan lebih nikmat buat saya. Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan sebagainya. Pak, ini kalau ada sumbernya tolong ditulis, Pak. Nanti kalau ditanya sama ahli kurikulum, sumbernya dari mana. Terus kemudian sungguh luar biasa di sini sampai saya menuliskan. Pak Muhni bisa tunjukkan yang ini enggak, Pak? Ini tadi. Foto dulu. Ini yang ke bawah, Pak. Saya akan stop share, karena di situ saya kemudian mencipta ini. Kalau ada critical thinking, kenapa tidak ada critical sensing? Gitu. Sensing ya, bukan sexing. Sensing. Coba Pak, tunjukin Pak. Tolong di-share screen yang itu Pak Muhni. Pak. Mana Pak? Silakan Pak. Nah. Nah, lo iya dunggu tuh ketika kata masih di dalam akal dan hati. Ini nganu enggak Pak? Leveling enggak? Leveling kelihatannya ya Pak ya. Ya. Pak, ini ditanamkan sangat luar biasa Pak menurut saya. Jadi nanti di proyek pembelajaran itu, di proyek Bapak mungkin bisa tambahkan critical sensing. Ajarkan ini kepada anak-anak. Ungkapkan kepada lawan bicara. Sebelum kita tahu kan sekarang degradasi perilaku kita semua ada di ujung jari kan Pak, di ujung ibu jari. Mudah sekali kita menuliskan sesuatu dengan jempol jari kita di media sosial. Hegemoni sudah ada di ujung ibu jari, gitu ceritanya. Nah, kalau ini bisa Bapak tanamkan benar-benar di Santa Maria Gorontalo, setiap anak sebelum mengungkapkan kepada lawan bicara, itu selalu berpikir critical sensing-nya dapat di sini. Begitu, Pak. Kira-kira begitu, cukup Pak. Stop share. Pak Guido, ini dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak Heri atas arahannya. Sangat semakin memberikan kejelasan terhadap dokumen kurikulum yang akan dibuat. Namun tugas kita saat ini harus memperkuat hasil
naskah akademik kita, supaya nanti menghantarnya sampai menjadi dokumen kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk sekolah berikutnya, SMP BHK Woloan. SMP BHK Woloan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh SMP Katolik Santo John Paul II Guan, kemudian SMP Santo Franciscus de Sales Kokoleh. Baik, untuk kesempatan saat ini kepada SMP BHK Woloan. Waktu dan kesempatan disilahkan. Selamat sore semua, bruder, para narasumber dan panitia, serta kepala-kepala sekolah, dan mungkin juga ada guru-guru dan pegawai yang sempat bergabung dalam FGD sore hari ini. Salam sehat untuk semua, salam sukses juga untuk kita semua. Kesempatan ini saya mewakili tim dari sekolah kami, teristimewa dari kepala sekolah, untuk memaparkan apa yang sudah kami rancang bersama, tetapi saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah pada pertemuan waktu yang lalu. Saya tinggal menambahkan, dan yang saya akan tambahkan di sini masih sebatas kajian analisis kebutuhan sekolah dan potensi sekolah, belum sampai pada draft penyusunan pengembangan kurikulum. Dan tadi kebetulan Pak Heri sudah menayangkan rancangan pengembangan kurikulum, dan kami bermohon supaya kalau boleh rancangan pengembangan kurikulum itu dibagikan kepada kami juga, supaya nantinya dalam penyusunan pengembangan kurikulum kami akan mengikuti struktur atau format yang sudah di-share-kan oleh Pak Heri tadi. Izin saya akan share screen sebatas apa yang sudah kami buat, tetapi masih sangat terbatas. Baik, dari sekolah kami SMP Katolik Bunda Hati Kudus Soloan, seperti yang waktu lalu sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang nilai atau keutamaan sekolah kami sesuai dengan pelindung sekolah Bunda Hati Kudus Soloan. Dan waktu lalu sudah dijelaskan secara terperinci oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya hanya menayangkan sepintas saja keutamaan sekolah kami. Selanjutnya visi dan misi yang juga sudah dipaparkan oleh Ibu waktu yang lalu. Nah, di sini saya akan menayangkan analisis kebutuhan dan potensi sekolah kami. Tentunya setelah kami melihat keberadaan sekolah kami, masih banyak hal yang sangat kami butuhkan. Seperti sarana pengembangan seni dan budaya, ruang laboratorium IPA dan alat peraganya, karena memang sebenarnya ruangan laboratorium IPA itu sudah ada, sudah pernah ada, tapi sekarang digunakan sebagai ruang guru. Kemudian alat-alat peraganya sudah lama. Jadi ya kalau digunakan sudah tidak layak lagi untuk praktikum. Kemudian ruang pertemuan. Sekolah kami belum memiliki ruang pertemuan, sehingga kalau mengadakan rapat orang tua ya, khususnya orang tua, kami meminjam ruang pertemuan paroki. Kemudian sarana olahraga. Lapangan olahraga kami sangat terbatas, hanya untuk lapangan bola voli saja, tetapi untuk lapangan bola kaki, basket, kami tidak memiliki. Tetapi dari kebutuhan yang masih kami butuhkan itu, kami memiliki juga potensi. Potensi dari sekolah kami, seperti yang juga sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah yang waktu lalu secara panjang lebar, tapi sini saya sedikit mau menambahkan potensi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kami, bahwa untuk tenaga pendidik semua sudah sesuai kompetensi mata pelajaran yang diampu, dan 8 guru ASN sudah memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Kemudian potensi juga di sekolah kami mengenai anak didik. Para peserta didik yang ada di sekolah kami tentunya masing-masing memiliki keunikan.
Dan dari keunikan mereka, pasti mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan. Dari kelebihan itu menjadi satu potensi untuk sekolah kami, baik untuk prestasi maupun juga dalam pengembangan mutu sekolah. Kemudian juga potensi dari orang tua, umat, bahkan masyarakat, melalui peran mereka, kerjasama serta dukungan. Dan juga potensi sekolah kami mengenai lingkungan fisik sekolah. Dari struktur tanahnya, kami bisa menanam, teristimewa untuk Kota Tomohon ya, pembudidayaan tanaman khususnya bunga untuk di sekolah. Dan juga kami memiliki air sendiri, memiliki sumur. Kemudian kekayaan atau karakteristik sekolah kami yang nantinya ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum sekolah seperti yang sudah dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya, yang dilihat dari nilai-nilai keutamaan sekolah. Tentunya dasar pertama kami dalam pengembangan kurikulum nanti teristimewa kurikulum unggul ya, diambil dari nilai keutamaan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yang nantinya itu menyangkut karakter atau sikap. Kemudian juga tentang kepedulian sosial yang sudah dijelaskan juga lalu oleh Ibu Kepala Sekolah, kepedulian lingkungan, kemudian dalam penerapan pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, dan terakhir juga mengenai nilai-nilai budaya yang pada dasarnya untuk kami sekolah lebih mengambil bahasa daerah dan tarian daerah. Dan ini dia menunjuk pada aspek keterampilan. Jadi nantinya dalam kurikulum sekolah kami tetap akan mengimplementasikan 3 aspek. Jadi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang pada akhirnya ini membentuk peserta didik kami yang mewujudkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi hanya sebatas ini saja yang dapat saya tayangkan untuk sore hari ini, dan untuk nantinya dalam pengembangan kurikulum kami memohon bantuan dari para narasumber dalam penyusunannya, teristimewa format tadi yang sudah di-share-kan oleh Bapak Heri sehingga mempermudah sekolah kami dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang dari SMP BHK Woloan ya, SMP BHK Woloan. Baik, untuk selanjutnya, kesempatan selanjutnya kami silahkan kepada SMP Katolik Santo John Paul II